Banyak pensiunan tidak menyadari satu hal penting ini. Hak yang seharusnya diterima penuh bisa tertunda, terpotong atau bahkan tidak masuk tepat waktu. Bukan karena pemerintah tidak membayar, tetapi karena aturan, skema, dan mekanisme yang tidak dipahami dengan benar. Di balik kata rapel dan kenaikan gaji, ada proses panjang yang menentukan siapa dibayar lebih dulu, siapa harus menunggu, dan siapa berisiko tertinggal. Jika tidak siap, ASN Polri TNI dan seluruh penerima manfaat, Taspen dan Asabri perlu mendengar ini sampai selesai. Karena satu kesalahan kecil dalam data, satu informasi yang keliru dipercaya, bisa berujung pada keterlambatan pencairan yang berdampak langsung pada kehidupan. Sehari-hari tidak sedikit pensiunan yang selama berbulan-bulan hidup dalam ketidakpastian. Ada yang bertanya-tanya apakah rapel benar-benar akan cair. Ada yang khawatir kenaikan gaji hanya wacana. Ada pula yang mulai takut apakah kondisi ekonomi global akan dijadikan alasan penundaan. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak muncul tanpa sebab. Informasi simpang siur, pesan berantai, dan rumor yang beredar telah menciptakan kecemasan yang nyata. Dan disinilah letak persoalannya. Tidak semua informasi itu benar, tetapi dampak ketakutannya sangat terasa. Perlu dipahami, keputusan tentang rapel, pensiun dan kenaikan gaji bukan keputusan kecil. Ini menyangkut jutaan pensiunan yang menggantungkan hidup pada kepastian bulanan. Pemerintah menyadari hal ini, namun yang jarang dibahas secara terbuka adalah bagaimana skema prioritas ditentukan, mengapa tidak semua pensiunan dibayar bersamaan, dan apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan di balik layar. Banyak yang tidak tahu bahwa sistem bisa tersendat jika pembayaran dipaksakan serentak. Banyak pula yang tidak menyadari bahwa kategori rentan justru menjadi kunci utama dalam urutan pencairan. Apakah baik Anda termasuk yang akan menerima lebih awal, atau justru harus menunggu tahap berikutnya? Apakah kenaikan gaji akan langsung masuk bersamaan dengan rapel, atau dibayarkan terpisah? Dan yang paling penting, apa yang harus dilakukan agar hak itu benar-benar masuk ke rekening tanpa kendala? Semua pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan asumsi. Jawabannya ada pada keputusan resmi, dokumen kebijakan, dan mekanisme teknis yang akan dijelaskan secara bertahap. Karena itu melewatkan penjelasan ini berarti mengambil risiko, tidak memahami posisi Anda sendiri, dan bagi pensiunan ketidaktahuan, seringkali berujung pada kecemasan yang tidak perlu. Penjelasan lengkap tentang aturan, alur dan kepastian akan kami sampaikan, termasuk apa yang sudah diputuskan, apa yang sedang dirapikan, dan apa yang dijanjikan pemerintah untuk direalisasikan, sepenuhnya paling lambat pada 10 Maret 2026. Selamat pagi dan salam sejahtera. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, para purna bakti, aparatur sipil negara TNI Polri, serta seluruh penerima manfaat pensiun di seluruh Indonesia, kami menyampaikan laporan ini dengan penuh rasa hormat atas pengabdian panjang yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Informasi yang kami sampaikan bersumber dari penjelasan resmi pemerintah dan disusun secara hati-hati agar mudah dipahami, khususnya oleh para pensiunan. Pemerintah melalui konferensi resmi, anggaran pendapatan dan belanja negara, telah menyampaikan perkembangan penting terkait pembayaran, rapel pensiun dan kebijakan kenaikan gaji pensiunan 2025. Penjelasan ini memberikan kejelasan yang selama ini dinantikan banyak pensiunan yang sebelumnya merasa ragu kini mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang arah kebijakan pemerintah. Dengan izin Allah, penjelasan ini diharapkan membawa ketenangan dan kepastian. Berikut ini kami sampaikan ringkasan isu utama yang dibahas. Pemerintah menegaskan bahwa proses penganggaran rapel pensiun tahun 2022 hampir seluruhnya selesai. Dana telah dialokasikan dalam pos APBN. Tahap yang kini berjalan adalah perapian distribusi dan sinkronisasi teknis antara Kementerian Keuangan, PT Taspen, PT Asabri, serta instansi terkait lainnya. Ini menandakan bahwa rapel bukan lagi sekedar rencana, melainkan kewajiban negara yang sedang dipersiapkan pelaksanaannya. Selanjutnya, pemerintah menjelaskan alasan mengapa proses ini dipercepat. Kondisi ekonomi rumah tangga pensiunan menjadi pertimbangan utama. Banyak keluarga pensiunan yang menghadapi tekanan biaya hidup, terutama kebutuhan pokok dan kesehatan. Pemerintah menyatakan tidak ingin ada keterlambatan, karena pembayaran ini menyangkut hak masyarakat yang telah mengabdi puluhan tahun. Alhamdulillah. Komitmen ini menjadi dasar kuat percepatan kebijakan. Kemudian dijelaskan pula mengenai skema pencairan bertahap. Skema ini dirancang agar pembayaran tidak menumpuk dalam satu waktu dan tidak membebani sistem. Kelompok pensiunan dengan nominal lebih kecil dan yang berada dalam kategori rentan
akan mendapatkan prioritas awal. Pensiunan dengan golongan lebih tinggi tetap menerima hak yang sama. Namun pencairannya dibagi dalam beberapa tahap. Dengan demikian, sistem tetap stabil dan hak seluruh pensiunan tetap terjamin. Setelah itu, pemerintah memberikan penjelasan mengenai kenaikan gaji pensiunan 2025. Pada tingkat perencanaan kebijakan ini telah disetujui. Pemerintah hanya tinggal menetapkan dan mengumumkan nominal finalnya. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan inflasi dan daya beli. Kenaikan ini dimaksudkan agar penghasilan pensiunan tetap relevan dengan kondisi harga kebutuhan pokok yang terus berubah. Dengan demikian, rapel yang diterima merupakan hasil perhitungan kenaikan gaji yang berlaku surut sejak awal masa. Kebijakan inilah yang menyebabkan nominal rapel berbeda-beda antara satu pensiunan dengan lainnya. Faktor golongan, masa kerja dan besaran pensiun pokok menjadi penentu. Pemerintah memastikan perhitungan dilakukan secara maksimal dan adil. Jika ditemukan selisih, mekanisme koreksi telah disiapkan agar tidak ada pensiunan yang dirugikan. Kemudian, pembahasan masuk pada kesiapan teknis Taspen dan Asabri. Kedua lembaga ini telah menyiapkan sistem pemutakhiran data untuk memastikan pencairan tidak tertunda akibat data yang tidak valid. Data rekening status pensiun dan kesesuaian identitas menjadi fokus utama. Jika ada data yang perlu diperbarui, penerima manfaat akan mendapatkan notifikasi. Para pensiunan diimbau memastikan seluruh informasi sudah benar sebelum pencairan dilakukan. Pemerintah juga menanggapi kekhawatiran terkait dinamika ekonomi global. Ditegaskan bahwa rapel dan kenaikan gaji pensiunan termasuk kategori mandatory spending, artinya pembayarannya bersifat wajib dan tidak dapat ditunda dalam kondisi apapun. Penegasan ini memberikan kepastian bahwa hak pensiunan tidak akan tergeser oleh alasan ekonomi eksternal. Dalam kehidupan nyata, dampak kebijakan ini sangat terasa. Banyak pensiunan menggunakan rapel untuk biaya kesehatan, perawatan rumah atau membantu kebutuhan keluarga. Bagi pensiunan yang tinggal sendiri, rapel menjadi penyangga keuangan penting. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kebijakan pensiun bukan sekedar angka dalam dokumen anggaran, melainkan menyentuh langsung keseharian masyarakat. Pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat tidak terpengaruh hoaks. Menjelang pencairan sering muncul oknum yang memanfaatkan situasi dengan meminta biaya, administrasi palsu, atau verifikasi tidak resmi. Ditekankan bahwa Taspen dan Asabri tidak pernah memungut biaya apapun. Data pribadi hanya boleh diberikan kepada petugas resmi melalui kanal yang terverifikasi. Seluruh proses pencairan dan penyesuaian kebijakan ini distandardisasi untuk diselesaikan sepenuhnya paling lambat pada 10 Januari 2026. Tanggal ini menjadi acuan resmi pemerintah dalam memastikan seluruh hak pensiunan tersalurkan sesuai ketentuan. Pemerintah menyatakan seluruh tahapan diarahkan untuk memenuhi komitmen tersebut. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas perhatian dan kesabaran dalam mengikuti penjelasan ini. Semoga informasi ini memberikan kejelasan dan ketenangan. Insya Allah setiap kesabaran akan dibalas dengan kebaikan dan setiap hak akan sampai pada waktunya. Kami mengajak yang Anda untuk mendukung penyebaran informasi resmi dengan menyukai, membagikan dan berlangganan kanal ini. Dengan demikian, pembaruan resmi dan terpercaya akan terus kami sampaikan pada siaran berikutnya.